Salawat beserta salam mudah-mudahan diaturkan kepada revolusi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan taklim kita, yaitu di kitab melanjutkan taklim kita, yaitu kitab Ni'matul Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hasan Basri radhiyallahu anhu, wadittu law kana li mithlu jabalin uhdin dhahaban fa'amfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Basri dawuh, andekan itu berkeinginan, ya. Laukana, andekan. Beliau berkeinginan, jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku infakkan, maka uang tersebut akan digunakan untuk membaca kisah Maulid Nabi, membaca qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang kita miliki semampunya. Kalau bisa, ya semampunya, semeriah sedekah kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian acara juga dibuat luar biasa, karena yang kita peringati, yang kita rasa rayakan, yaitu manusia idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sekadarnya. Kalau kita itu mampu sedekah yang terbaik, mengadakan acara semeriah mungkin, mampu betul kita mengadakan, ayo kita laksanakan. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat manfaat dan barokah, dan akan diganti oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan khawatir kalau kita mengadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan istilahnya mengambil istilahnya itu seala kadarnya. Yang penting mengadakan. Wah, itu. Kalau bisa kita itu mengadakan, ya luar biasa, dibuat event-event yang luar biasa. Karena apa? Yang kita rayakan adalah manusia, betul manusia, cuman tidak seperti manusia yang lainnya. Dan kita, harapan kita dengan kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengharap satu, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Rasulullah kalau kita bercerita, yaitu kisahnya Rasulullah untuk memperjuangkan umat Islam ini luar biasa, sampai dicaci maki dan sampai dilempar kotoran ini demi kita semuanya, ini demi kita semuanya sebagai umatnya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ikut perang, kita tidak ikut zaman-zaman membela diri, kita hanya menikmati apa yang kita jaga, Islam, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita adalah mudah-mudahan sholawat yang kita baca ini menjadikan modal kita ketika kita besok di hari kiamat untuk bertemu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sesuai juga dengan daunnya
sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin sudah saya sampaikan dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, dawuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan dawuhnya Ali karramallahu wajhah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqala Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu man hadara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu wa 'azzama qadrahu faqad fazal iman. Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, barang siapa yang hadir pada acara maulid Nabi Muhammad SAW seperti malam ini, kita niat membesarkan, mengagunkan Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW, maka sungguh faqad fazal iman, maka sungguh kemenanganlah ia dengan iman. Artinya akan dijaga iman kita. La yakhrujuna minad dunya illa bil iman wadkhulna jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimatikan dengan husnul khotimah. Kita akan dimatikan dengan membawa Islam dan iman, dan akan dimasukkan surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqala Ma'ruf al-Karhi qaddasallahu sirrahu man hayya'a ta'aman li'ajulin. Barang siapa yang mempersiapkan, yang mengadakan acara semacam ini, barang siapa yang ini sampai ini masang pentas, masang bendera, masang lampu, semuanya, masang karpet, ngampar karpet dan sebagainya. Ini termasuk man hayya'a ta'aman li'ajlin. Barang siapa yang mempersiapkan makanan li'ajlin, mempersiapkan untuk makanan, untuk daharan para tamu-tamu. Ini mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan makanan, ta'aman liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca maulid. Ya Rabbi sholli ya Rasulullah, sampai rawi-rawi sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mahalul qiyam, sampai doa maulid. Nah, jadi kalau maulid ini lengkap. Maulid itu lengkap, mulai dibaca tartibul Fatihah sampai doa, sampai yang dipersiapkan makanan-makanan mulai tadi dimasak untuk dipersiapkan para tamu-tamu semuanya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini wajama ikhwanan, sohibul hajah ini, para panitia ini wajama ikhwanan, maka dengan tok mengumpulkan saudara-saudara, ikhwan muslimin dan muslimah. Kalau tidak ada panitianya kan tidak bisa. Maka termasuk sohibul bed, Bapak siapa ini? Bapak Sueb, dan sohibul hajah. Ini kita ada di sini semuanya sohibul hajah. Sohibul hajah itu orang yang punya hajat. Ini orang yang punya hajat, yang ikut mempersiapkan. Nah, ini ikut mempersiapkan dari pertama masak-masak, kemudian mempersiapkan tempat sampai masang bendera, wah, masang salon, nah termasuk ini. Termasuk masang salon, termasuk. Kalau tidak ada salonnya gimana coba? Nah, ini wajama ikhwanan, dan mengumpulkan saudara-saudara kita untuk hadir di sini. Au qodasirojan, menghidupkan lampu. Ya. Termasuk menghidupkan lampu, termasuk yang didawukan Ma'ruf al-Karhi, al-Imam Ma'ruf al-Karhi. Wala bisa jadidan. Nah ini dawuhnya Imam
Ma'ruf Al-Karhi wala bisa jadidan. Jadi kalau hadir maulid, diundang tetangga, diundang orang atau saudara untuk membaca maulid, diusahakan jangan asalkan memakai baju. Wala bisa jadidan, pakai baju yang jadid, yang baru. Nah, kalau sudah dipakai semuanya, maka baju yang ditaruh di almari yang jarang dipakai. Ini walaupun gamis, walaupun baju takwa, walaupun baju-baju ibu-ibu muslimat, ini ada yang lebih bagus ditaruh di almari, dipersiapkan jika ada acara-acara yang semacam ini. Wala bisa jadidan, menghidupkan lampu. Yang pertama mengumpulkan lebeleh atau ngumpul lagi ureng atau mengumpulkan ikhwan au qodasirojan, menghidupkan lampu. Wala bisa jadidan, dan memakai baju baru. Wa ta'ataron, dan pakai minyak wangi, dan pakai minyak wangi. Wa ta'ataron ta'diman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita lakukan yang semacam ini, yang sudah dilakukan, ta'diman li maulidi, kita memuliakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasyarallahu, maka mengumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasanya Allah akan mengumpulkan yaumal kiamati, di hari kiamat, ma'al firqatil ula, bersama dengan orang-orang firqatil ula, golongan yang pertama. Siapakah golongan yang pertama? Minan nabiyyin wa kana fi a'la ilyin. Kita akan dikumpulkan dengan golongan yang pertama. Besok di hari kiamat akan dimasukkan surga dengan golongan yang pertama. Di mahsyar akan dikumpulkan dengan orang yang golongan pertama. Ketika kita itu bangun dari alam barzah, wa fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan itu menuju surga, satu golongan itu menuju ke neraka sa'ir. Ketika kumpul di mahsyar, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang pilihan Allah, para nabiyin, wa kana fi a'la illiyin. Dan para nabi itu di surga, ditempatkan surga illiyin. Amin, Allahumma amin. Insyaallah kalau kita betul-betul mengharap ridho Allah, mengharap ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan surga bersama Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita itu mengadakan Maulid Nabi sodakohnya, ya juga kita itu kadang-kadang, entah kalau di desa di sini apa lebih nemen apa bagaimana, itu kadang-kadang berkata mata ini seru makan demah, seru konjengan, itu kan harus makan, itu harus makan pemata itu. Nah, beda sih masak. Jadi kalau ngundang untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, ini sudah jelas, ini man hayya atau aman, barang siapa yang mempersiapkan makanan, untuk mempersiapkan makanan, ya masak, mempersiapkan makanan itu berarti asak masak itu, untuk mengundang orang, untuk menghadirkan orang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Kalau orang dulu, orang dimin nikah neng cobik, nikah beda obengah, nikah pedeti jimat, pedeti jimat. Uang yang sudah dibacakan
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada jimat sampai ke dompet nika tak bekal napa dompet nika kering barokana uang yang sudah dibacakan sholawat yang sudah dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kita semuanya ketika diundang oleh tetangga untuk baca maulid, jangan lupa membawa uang sapese walaupun 5.000, walaupun wis tidak ada uang wis 1.000. Wah, berarti uang tersebut sudah dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiraati Maulidir Rasul, insyaallah uang tersebut manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ini orang-orang sudah tidak pakai yang semacam itu. Lah, kalau dulu kan cowek memang tempat itu dari tanah. Lah sekarang lebih modern, bagaimana kalau diganti dengan basi? Tidak apa-apa, gentong loh apa? Iya kan? Ada tetangga saya itu tahun dulu berkata nih apa kena ngeberos loh gentongan tongibeng. Tidak apa-apa, sodakoh. Sepenting niat karena Allah, niat ta'dziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk sedekah juga. Ini yang manfaat. Jadi memberikan sedekah kepada orang ini harus yang manfaat. Apa tidak boleh ketika sedekah itu apel karung leker oleh siapa tak ngoleh lagi kortege minta oleh ya jeruk semula lo celok terserah bapak ibu semuanya sedekah kortege. Masa untuk Gusti Kanjeng Nabi pas asedekah nit nah itu maka sekiranya beda gelek jadi manfaat. Umpama deeren depak kecompok itu juga manfaat. Bahkan kalau teman ngaji kan sumber kilo pati paham kan teman ngaji edingan berkat sekebeh dari sahibul hajah dalam peringatan Maulidir Rasul marae bacaaki sholawat, marae bacaaki Maulid Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi sholli sampai doa berkat sebektah panjenengan sedayana nika saking bisa atuat nase nika ndung terode paah. Dadi kunjuk senika. Terode paah ke compok tero ndeng edeere ahli rumah. Dari manfaatnya, dari banyak barokana deeren yang sudah dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai neng aing bernikah nikah masya Allah nikah makanya gula buah betah. Jadi saya sendiri kalau sudah acara ini milik saya langsung saya saat di sini saya bawa pulang insya Allah manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Itulah ya ada tambahan sekoni nikah. Jadi nikah pemotongan rambut nikah rambut semare ketok mangkana tak oleh jeng lanceng Ustad. Karena napa etembeng obuk nikah etembeng nikah berapa mili obuk yang sudah diketok tadi nikah dibelikan seukuran emas. Jadi mulai emas. Lah emas nikah sedekah aki ke fuqara wal masakin yang membutuhkan. Makanya mon nyokor obu juk pas sepentas ro nyokor obu kabeh bahasa ondem ku tak berat babang orang sepona saya lagi emas leku ning sahabat. Nah, itu. Jadi juk pas sepentas ro kutung kabeh takar gundul kapan tempe lho mi pas tengah ondem area itu di situ. Nah, makanya syarat itu syarat
Jadi nyukur rambut itu sunnah, sunnah, itu sunnah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan barokah majelis ini kita semua dapat barokah majelis ini. Mudah-mudahan sahibul bait, mudah-mudahan anak yang dicukur rambutnya jadi anak sesoleh, amin ya rabbal alamin. Terus sebelum kita doa kati biasana ke bedese sake makler Bu Riyatin, saya dalam saat ini sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah majlis, barokah kita membaca sholawat, barokah doa kita semuanya, Bu Riyatin oleh Allah Subhanahu wa taala paringi sehat wal afiyah ya syafil amrad ya syafil amrad ya syafil amrad ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aghisna 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 bi barati sahibul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Zain Habsi radhiyallahu an bi barati salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa doa istighosah wa salat nariyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.